Salam sukacita dan salam damai sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita dan kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bersama-sama berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kemurahan-Mu, atas semua berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan untuk hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memperlengkapi hamba-Mu saat mewartakan firman-Mu. Dan kiranya pertolongan Roh Tuhan menerjemahkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan hamba-Mu kepada semua anak-anak kami, sehingga mereka dapat mengerti dan juga mereka memahaminya serta terpanggil untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya.
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tema kita adalah orang Samaria yang baik hati. Kenapa dikatakan orang Samaria adalah orang yang baik hati? Karena dia menolong, dia memberikan apa yang ia punya untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, dan membebaskan orang yang kena rampok dan yang sedang mengalami penderitaan. Orang Samaria menurut kalangan ahli Taurat dan imam-imam, juga orang yang merasa diri mereka adalah orang yang terhormat di kalangan agama. Mereka menilai orang Samaria ini bukanlah orang yang penting, karena menurut mereka orang Samaria ini juga adalah orang yang tidak taat melakukan semua aturan-aturan yang ada, seperti mereka melakukan aturan undang-undang yang ada. Tapi ternyata orang Samaria ini mampu melihat dengan hati, memberi dengan sukarela, menolong dengan ikhlas, walaupun orang yang ia tolong itu tidak dapat membalas apa yang telah dilakukan oleh orang Samaria ini. Kalau kita perhatikan, orang Samaria yang disebutkan dalam pembacaan kita ini tadi, ketika dia melihat orang yang terpapar, orang yang menderita, orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan karena hartanya telah dirampok dan badannya telah dipukul dan dia ditinggalkan sendiri oleh orang yang sangat egois, orang yang sangat rakus karena dia mengambil harta milik orang lain dan juga menyakiti serta melukainya. Tetapi yang aneh, kenapa seorang imam tidak mau menolongnya? Seorang Lewi juga tidak mau menolongnya. Tetapi orang Samaria mau menolong, mau memberikan apa yang ia punya. Karena kita perhatikan dalam pembacaan teks Alkitab yang telah kita baca, dia turun dari keledainya karena dia digerakkan oleh belas kasihan, sehingga ia mau membersihkan luka-lukanya. Ini bukan pekerjaan yang gampang, tapi kita perhatikan orang Samaria ini, karena hatinya tergerak untuk menolong, dia melakukannya dengan sukacita. Dan juga dia membawanya ke satu tempat penginapan dan merawatnya. Mungkin karena ada tugas lain yang harus dia kerjakan, dia meninggalkan sebahagian rezeki yang ia punya untuk pemilik penginapan itu, supaya mereka juga tetap mengurusnya dengan sungguh-sungguh. Dari cerita ini
kita juga diajar, diajak, dituntun, dibimbing, supaya jangan hanya mengatakan kita orang yang beriman. Sama seperti ahli Taurat yang sedang mencobai Yesus, ingin memiliki hidup kekal. Dia tahu rumusan-rumusan tentang bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dia pintar, dia menghafalnya, dia mengetahuinya, tapi dia tidak melakukannya. Kalau kita rajin membaca Alkitab saja dan rajin berdoa, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu tidaklah benar. Yang harus kita lakukan ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang yang membutuhkan belas kasihan kita, seharusnya kita mau menolong mereka. Oleh karena itu, tadi ketika mereka bertanya kepada Yesus, siapakah sesama manusia bagi orang yang sedang menderita? Dengan jelas dari cerita yang disebutkan oleh Yesus dalam cerita orang Samaria yang baik hati ini, jelas sekali bahwa orang yang mau menolong, orang yang mau memberi, orang yang mau menyelamatkan. Tentu kita juga, hati kita tergerak ya, bagaimana seharusnya supaya jangan ada perampok, supaya jangan ada penyamun, supaya jangan ada orang yang suka mengganggu orang lain. Apa yang harus dilakukan? Kalau semua orang hidupnya sejahtera, hidupnya berkecukupan, hidupnya di dalam Tuhan, tentu dia tidak senang merampok, tentu dia tidak suka mengganggu orang lain. Ini pasti perampok ini tidak hidup di dalam Tuhan. Perampok ini juga, dan yang mau melukai orang yang dia rampok ini tentu orang yang berkekurangan. Kalau ada tadi orang yang berkekurangan, pasti dia mencari orang yang berpunya untuk melakukan kejahatan supaya dia juga mendapat sebahagian rezeki yang dimiliki oleh orang yang berpunya. Jadi semua anak-anak Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, mau berbelas kasihan menolong orang yang susah, tetapi kita juga tidak menjadi perampok dan penyamun, orang yang jahat. Karena apa? Karena firman Tuhan mengendalikan hidup kita. Dan kita juga tidak hanya juga asik membaca Alkitab dan berdoa, tetapi kita juga terpanggil untuk menolong. Siapakah sesama kita manusia yang perlu kita tolong? Coba anak-anak kami perhatikan orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada keluarga kita yang susah, yang boleh kita tolong. Mungkin teman-teman kita, tetangga kita, siapapun dia, boleh kita tolong. Karena memang kita diajarkan melalui firman Tuhan supaya selalu mengasihi sesama kita manusia. Tuhan memberkati kita, mari kita melakukannya bersama-sama sehingga firman Tuhan ini mengendalikan hidup kita, memimpin hidup kita, sehingga Tuhan sangat senang karena kita mau menjadi seperti orang Samaria yang memiliki belas kasihan, tetapi juga mau berkorban, memberi, menolong, dan menopang. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dengan nyanyian pujian, kami puji dengan riang. Kita nyanyikan bersama-sama.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih sayang Tuhan. Kami telah diingatkan melalui firman Tuhan, supaya kami selalu hidup di dalam Tuhan, rajin mempelajari tentang firman Tuhan, tetapi juga kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Ketika ada sesama kami manusia yang membutuhkan pertolongan kami, yang membutuhkan belas kasihan kami, kiranya Tuhan Engkau menggerakkan hati kami supaya selalu berbelas kasihan. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, supaya orang-orang yang jahat, yang suka merampok dan merampas hak milik orang lain, karena dia malas bekerja dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya tolonglah mereka supaya mereka berhenti untuk berbuat jahat dan merampas hak milik orang lain. Sehingga mereka juga mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan mencintai hidup setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang. Karena siapapun di antara kami pastilah sangat senang dikasihi dan ditolong. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati semua anak-anak kami supaya rajin belajar, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan mereka juga mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya dengan menghormati orang tua, mengasihi kakak, abang, dan adik-adiknya, juga teman-temannya, serta keluarganya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang berulang tahun, karuniakan sukacita bagi mereka. Untuk anak-anak kami yang berada dalam keadaan sakit, mohon kiranya Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Dan kami berharap mereka dapat dipulihkan secara sempurna. Berkatilah kedua orang tua anak-anak kami, atau papa mereka, atau ibu mereka, atau juga keluarga besar mereka yang sedang berada dalam masalah. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan untuk mereka. Anak-anak Tuhan yang terinfeksi positif COVID-19, mohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkannya. Bapa di surga, berkatilah semua guru-guru KAKR dan juga penatua, diaken, dan pendeta, supaya semua mampu melayani jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita bersuka cita karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita bertemu kembali di minggu depan. Tetapi kita semua tetap terpanggil untuk hidup di dalam Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali. Salam sehat dan salam semangat.